Fakta menarik, selama 7 presiden mengelola negara Indonesia atau dalam 80 tahun Indonesia merdeka dengan penduduk 280 jutaan saat ini, ternyata 60% penduduk masih lulusan SD dan ada 3% penduduk masih buta huruf. Pendapatan per kapita sudah mencapai $4.500 dengan jarak antara orang kaya dan miskin sangat jauh. Sistem politik sangat semeraut, korupsi merajalela. Mantan pejabat misalnya masih bisa cawe-cawe kelolaan negara dengan bebas. Rasanya bukan bonus demografi yang akan didapat, malahan beban demografi ke depan yang Indonesia dapatkan. Parahnya lagi, pada tahun 1986 terdapat fakta IQ rata-rata penduduk Indonesia adalah 109 nilainya, sekarang 78,1 nilainya. Yang dikatakan 8 poin lagi turun ke bawah, intelektualnya sama dengan gorila. Kok segitu gebleknya ya pemimpin negara ini? Mengelola negara ini sudah 5 presiden sejak tahun 86, malah membuat rakyat jadi dongo berjamaah begitu. Terus dibilang pada tahun 2045 akan menjadi negara maju. Ya nggak semudah itulah. Karena IQ-nya pada jongkok, maka rakyat bisa dibodohi dengan apa saja, termasuk paling gampang adalah membodohi BUMN. Itu dikeruk habis dalam 10 tahun terakhir oleh pejabatnya yang didukung oleh sang mantan pemimpin presiden itu. Bagaimana ke depan kita bahas satu persatu masalah BUMN yang sekarang jadi badan, bukan kementerian lagi sesuai dengan pemikiran New Mind. Sayangnya ini harusnya dilakukan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Namun mantan kan perlu cuan untuk flexing-flexing. Maka keduk BUMN aja. Toh IQ penduduknya 78, dikasih senang dengan sepak bola, sudah lupa sama hal yang ada di BUMN. Ya udah ditilep aja itu oleh pejabat. Untuk itu bagaimana kalau kita ke pembelian saham Gotoh yang pemiliknya diduga ada main sewaktu jadi Menteri Pendidikan, juga diduga dia menjadi kaki tangan 2 pejabat di atasnya. Pastinya ada banyak kejanggalan pembelian saham Gotoh oleh Telkomsel. Yang hebatnya OJK tak berkutik. OJK itu berani cuma sama Bosman, sama Helmi Yahya yang tidak punya akar dukungan partai politik. Jadi ada apa di balik terpuruknya harga saham Gotoh? Sejak melantai di bursa 3 tahun yang lalu menyebabkan duit masyarakat yang menjadi investor amblas. Kerugian juga didapat oleh PT Telkomsel yang membeli saham gabungan Gojek dengan Tokopedia ini. Pada harga bursa bulan November, harga Gotoh itu hanya 61 perak atau tinggal 1/5 dibandingkan pada saat penawaran perdana waktu IPO. Saat itu Gotoh mengumpulkan dana publik, secara total perusahaan meraup 15 triliunan rupiah. Juga Gotoh berhasil menarik sekitar 300 ribuan investor dalam penawaran umum tersebut. Telkomsel masuk Gotoh sejak tahun 2020 ketika Gojek dan Tokopedia belum bergabung. Awalnya Telkomsel menyuntik 2,1 triliun pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa induk Gojek. Setahun kemudian setelah Gojek dan Tokopedia melebur, Telkomsel membeli saham Gotoh senilai 4,3 triliun. Totalnya Telkomsel invest jadi 6,4 triliun. Telkomsel pun menguasai 23,7 miliar saham. Sekarang nilainya merosot lebih dari 4 kali lipat. Mengapa Telkom berinvestasi pada perusahaan yang tidak pernah untung? Kejaksaan Agung kemarin menemukan adanya konflik kepentingan antara afiliasi sejumlah pihak dalam transaksi tersebut. Yang paling jelas adalah hubungan penguasa dan komisaris independen Gojek dengan komisaris Telkom saat itu yang menjadi konsultan IPO Gotoh, dan peran pejabat yang menjabat komisaris Bursa Efek Indonesia. Untuk lengkapnya Anda cari sendiri nama-nama itu, mereka terbuka kok. Dokumen kejaksaan menunjukkan bahwa Toba Bara, perusahaan yang terafiliasi dengan Opung Luhut, merupakan salah satu pemilik saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang menaungi Gojek. Konflik kepentingan itu menyebabkan keputusan investasi Telkom patut diduga. Telkom dipaksa masuk ke Gotoh untuk menyelamatkan investor lama. Karpet merah juga dibentangkan kepada Gotoh saat naik ke lantai bursa. Jika memakai aturan lama, ingat ya, aturan lama, Gotoh tak akan tercatat pada papan utama karena perusahaan itu belum pernah untung setidaknya setahun terakhir. Bursa Efek Indonesia mengubah aturan tersebut. Ingat ya, kata mengubah ini menjadi kebiasaan. MK mengubah ini, mengubah itu gitu ya. Itu rezim lama itu memang suka mengubah. Meskipun masih rugi, Gotoh boleh menawarkan sahamnya di bursa. Kejaksaan menyatakan perubahan tersebut terjadi karena adanya pengaruh kekuasaan yang lebih besar yang merujuk pada nama-nama bos besar itu. Poles-poles nilai perusahaan juga dilakukan dengan menambah goodwill, aset tak berwujud yang menjadi keuntungan kompetitif perusahaan. Hasil total aset Gotoh melonjak dari 30 triliun menjadi 148 triliun.
Angka yang fantastis itu mengecoh investor awam. Mereka yang terjerumus Telkom lewat penempatan dana Telkomsel di Gojek ataupun GoTo. Segala kerumitan itu disebabkan pula oleh ciutnya nyali OJK. Lembaga pengawas ini memang tak ada gunanya sih. Tidak punya nyali mencegah GoTo melantai di bursa. Meskipun banyak kejanggalan, konflik kepentingan yang terang-terangan juga tidak membuat OJK bergerak. Berani cuman sama orang yang model bosman yang gak punya backup apa-apa. Ya sudah, kita tunggu waktunya saja. Manusia semua kok mereka. Suatu hari mereka gak jabat, pasti ngemis-ngemis. Peace.